Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Salam sehat dari kami, dan kiranya damai sejahtera Allah selalu melingkupi hidup dan kehidupan kita. Bersyukur ketika Tuhan berikan kesempatan lagi pada malam hari itu kita bersaat teduh bersama. Sebelumnya kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur atas hidup dan kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani sepanjang hari ini, bahkan sampai dengan detik saat ini. Kami merasakan belas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, dengan kekuatan, dengan karya yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terlebih ketika malam hari ini kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu ya Allah Bapa di surga. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin dan membimbing kami.
untuk kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami baca dan renungkan tidak berlalu sia-sia, tapi kami boleh menjalaninya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman malam hari ini. Berkati kami semuanya yang akan membaca dan merenungkannya, terlebih melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Kami mohon ampun ya Allah atas salah dan dosa kami, supaya anugerah-Mu yang akan Kau curahkan kepada kami tidak terhalang oleh salah dan dosa kami. Dalam Kristus Tuhan kami mohon dan berdoa. Dan bersabdalah ya Allah, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai dengan pasal 5 ayatnya yang keempat. Bacaan hari ini dibaca dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-14 hingga Ibrani 5 ayat yang pertama hingga yang keempat. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini tema yang akan kita pelajari bersama-sama, renungkan bersama adalah mari menghampiri tahta kasih karunia. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan nyata sehari-hari kita pasti pernah mendengar ada pepatah yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Pepatah itu akan juga kita terapkan bagaimana kita mengimani diri kita melalui firman-Nya hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya ada perbedaan yang sangat mencolok. Ketika peristiwa terjadi di perjanjian lama, kemudian kita memasuki di dalam perjanjian yang baru. Dalam perjanjian lama, imam besar sangat berbeda dengan imam besar juga yang di perjanjian baru. Mengapa berbeda? Dalam perjanjian lama, para imam di sana salah satunya akan dipilih yang terbaik untuk menjadi perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah. Imam tersebut terpilih, kemudian mempunyai kedudukan yang paling tinggi atau kedudukannya tertinggi di antara para imam yang lain. Sekaligus dialah yang akan menjadi ketua mahkamah agama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, imam besar tersebut menjabat selama 1 tahun. Dan setiap setahun sekali dia akan masuk ke tempat yang sangat kudus, bait Allah,
untuk mempersembahkan kurban pendamaian seluruh umat Israel. Jadi dia akan mewakili para imam, sekaligus dia akan mewakili seluruh umat Israel untuk datang ke tahtanya membawa kurban bakaran. Bapak Ibu, imam maupun imam besar sendiri pada dasarnya dia juga, atau mereka juga para imam, terlebih imam besar tadi, dia juga harus membawa kurban sendiri untuk menghapus kesalahannya. Lalu apa bedanya? Bagaimana dengan ketika perjanjian baru dan kita jalani sampai dengan hari ini? Yesus Kristus, imam yang besar, imam agung untuk kita semuanya. Dia memberikan persembahan yang sangat istimewa, yaitu tubuhnya sendiri, satu kali untuk selamanya. Dia tidak perlu datang setiap tahun untuk membawa binatang, seperti yang dilakukan oleh para imam dan yang dipimpin oleh imam besar di perjanjian lama. Yang sangat membedakan lagi adalah dia tidak berdosa, tetapi dia menanggung dosa seluruh umatnya, termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nats yang kita baca hari ini, kita baca sekali lagi dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Sebab itu marilah dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia, ada satu kata kunci yang harus kita lakukan. Kata kunci tersebut adalah kata yang sudah berimbuhan dari kata dasar berani, yaitu keberanian. Keberanian adalah kunci kesuksesan. Keberanian sangat dibutuhkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang buat kita tidak mampu menghampiri tahta karunia Tuhan dengan berani. Mengapa demikian? Rasa ragu bahwa Tuhan mau menolong kita, atau bahkan kita merasa sangat tidak pantas untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan itu sendiri. Apapun yang kita alami dan menerpa kehidupan kita, jangan pernah takut. Artinya, kita semua harus berani. Dengan penuh keberanian, kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, masalah besar boleh menimpa kita. Penyakit dan derita boleh kita alami. Tetapi satu hal yang sangat penting, justru ketika kita memiliki atau mengalami masalah besar atau derita sakit yang tidak kunjung sembuh, hal tersebut sebenarnya akan Tuhan pakai untuk memperlihatkan kuasa-Nya yang jauh lebih besar. Carilah kehendak-Nya dan berdoa. Maka kita akan lihat Roh Allah bergerak melakukan yang mustahil dan ajaib, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita sangkakan. Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi pemenang atas kehidupan kita di dunia ini. Nasib dan hidup kita akan berubah. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika ada perubahan dalam hidup dan kehidupan kita,
nama Tuhan yang akan semakin dipuji dan dimuliakan. Hanya orang yang punya keberanian yang lebih banyak, maka akan mendapatkan kasih karunia Allah. Bapak Ibu, keberanian itu sendiri sebenarnya identik dengan iman kita kepada Kristus Yesus. Setiap orang yang memiliki iman, dia yang memiliki keberanian tersebut. Semuanya bukan di siapa-siapa, tapi ada dalam diri kita. Seberapa iman yang kita miliki, seberapa keberanian yang kita miliki untuk menghampiri tahta hadirat karunia Allah ada dalam diri kita. Orang kadang menyebutnya bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Dan itu memang semua kita mengalami hal yang sama. Ketika kita dalam keadaan yang baik, kadang-kadang justru kita melupakan, Tuhan tahu kok, Tuhan kan Maha Pengampun. Apalagi Kristus kita, Dia akan mengampuni kita. Kalau kita berprinsip seperti itu, berarti sama saja kita tidak melakukan apa-apa. Dan yang terjadi adalah mungkin kesombongan kita, keberadaan kita, bahwa kita lebih baik dari orang lain, bahwa kita lebih berhasil dari orang lain. Di saat itu kadang-kadang justru kita mempersekiankan Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menjadi refleksi kita semuanya pada malam hari ini adalah Tuhan Yesus sudah menganugerahkan hadiah terindah dan terbesar untuk kita umatnya. Keleluasaan untuk menghampiri tahta hadiratnya tanpa syarat, tanpa kendala, tanpa perantara. Karena Dia sendiri yang sudah bekerja untuk kita semuanya. Bahkan semua hambatan sudah disingkirkan oleh Sang Imam Besar Agung kita. Siapakah Dia? Dialah Kristus kita, Tuhan Allah kita. Saatnya mari kita datang. Setiap waktu, setiap detik, setiap kesempatan, setiap suasana. Dengan apa? Dengan iman percaya kita, dengan penuh keberanian. Dia sendiri yang akan melayakkan dan menyambut kita dengan kuasa kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dan ketika di awal tadi saya memulai dengan sebuah pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Keberanian sudah kita miliki dengan iman percaya kita. Tapi bolehkah kita sembarang untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan dan kehendak kita? Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kita semuanya yang malam hari diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman ini, kita tetap akan takut kepada Tuhan. Artinya apa? Jangan sekali-sekali melakukan kesalahan. Kesalahan yang memang disengaja dilakukan dengan pertimbangan karena Kristus mengampuni kita. Bukan, Bapak Ibu. Tapi mari kita datang ke tahta hadirat-Nya. Dia akan menyambut kita dengan sukacita. Karena Dia yang sudah menebus kita. Tinggal kita melakukannya dalam kehidupan kita. Saat ini hidup kita tidak mudah. Banyak hal yang harus kita hadapi. Pergumulan yang kita jalani atau hadapi saat ini. Sakit, penyakit, virus corona yang bukan makin hari makin baik, tapi makin banyak di sekeliling kita. Kita berani. Karena kita punya iman. Iman kepada Kristus. Yakinlah, Dia satu-satunya penolong kita. Kita harus berani datang kepadanya dengan ungkapan rasa syukur yang kita bisa jalani secara pribadi kita
dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pasangan hidup kita, dengan orang tua, dengan rekan-rekan sekerja yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan yang selalu menolong kita, memberkati kita. Kiranya Dia sendiri yang melayakkan kita dengan keberanian iman kita untuk datang kepadanya. Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. Perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku, susah sengsara